Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Apoteker Soraya Rianti, SSI, MSI atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarah Padilla dengan 3 NIM akhir 097 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid kulit batang ketapang kencana atau Terminalia mulleriben. Tumbuhan merupakan keragaman hayati yang selalu ada di sekitar kita, baik itu yang tumbuh secara liar maupun yang sengaja dibudidayakan. Sejak zaman dahulu, tumbuhan sudah digunakan sebagai tanaman obat, walaupun penggunaannya disebarkan secara turun-temurun maupun dari mulut ke mulut. Salah satu metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan adalah senyawa fenolik, seperti flavonoid. Senyawa flavonoid memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, dan antidiabetes. Tetapi dalam dosis tinggi atau penggunaan jangka panjang, senyawa ini dapat menyebabkan efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi hati, ginjal, dan sistem kardiovaskular, serta mengganggu metabolisme obat dalam tubuh. Kajian tumbuhan yang diisolasi. Ketapang kencana merupakan salah satu tumbuhan berbunga dari keluarga Combretaceae. Tumbuhan ini tersebar secara luas pada negara dengan iklim tropis seperti India, Indonesia, dan Amerika Utara. Tanaman ini umumnya ditemukan pada habitat seperti hutan terbuka dan daerah tepi sungai, terutama di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 400-800 meter di atas permukaan laut. Namun di luar habitat alaminya, ketapang kencana telah banyak dibudidayakan sebagai tanaman peneduh di lingkungan perkotaan. Untuk taksonominya terlampir. Kandungan fitokimia dan khasiat tanaman ketapang kencana memiliki kandungan berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, dan senyawa fenolik lainnya. Kulit batangnya mengandung flavonoid seperti quercetin. Senyawa flavonoid pada tanaman ketapang mempunyai aktivitas antioksidan guna menangkap radikal bebas, sehingga berpotensi memberikan efek perlindungan terhadap kerusakan sel. Secara empiris, tanaman ini digunakan untuk pengobatan diabetes, gastroenteritis, kandidiasis mulut, disentri, gangguan pencernaan, perawatan pasca melahirkan, bahkan malaria. Aktivitas farmakologi yang telah dilaporkan pada tanaman ini yaitu memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, antidiabetes, hepatotoksisitas, dan nephrotoksisitas, efek sitotoksik pada sel sehat. Senyawa quercetin yang terdapat pada tumbuhan ketapang kencana memiliki kemampuan antioksidan yang sangat kuat, yang berfungsi menangkap radikal bebas dan menghambat proses oksidasi yang merusak sel. Quercetin juga meningkatkan aktivitas enzim antioksidan endogen seperti superoksida dismutase, katalase, dan glutathione peroksidase, sehingga melindungi sel dari stres oksidatif yang berperan dalam berbagai penyakit degeneratif. Kandungan senyawa seperti asam galat dan tanin bekerja dengan merusak struktur membran sel, mikroorganisme, serta mengganggu permeabilitasnya, sehingga menyebabkan kebocoran komponen intraseluler dan berujung pada kematian mikroba. Quercetin juga menghambat enzim siklooksigenase dan lipooksigenase, sehingga menurunkan sintesis prostaglandin dan leukotrien. Efek ini berkontribusi dalam mengurangi respon peradangan pada jaringan. Flavonoid juga dapat menghambat enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase, sehingga memperlambat penyerapan glukosa di usus. Selain itu dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel perifer dan juga melindungi sel beta pankreas dari kerusakan oksidatif. Flavonoid dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif yang merusak sel hati dan ginjal. Mekanisme yang mendasarinya termasuk produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang berlebihan, sehingga memicu apoptosis dan peradangan pada organ tersebut. Flavonoid dapat menginduksi apoptosis tidak hanya pada sel kanker, tetapi juga pada sel normal, terutama dalam kondisi tertentu seperti defisiensi antioksidan atau paparan lingkungan yang mendukung stres oksidatif. Selanjutnya, metode isolasi flavonoid. Yang pertama ada preparasi sampel 250 gram serbuk kulit batang diekstraksi dengan metode infundasi pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan penyari air.
Kemudian disaring dan dipisahkan dari ampasnya. Diperoleh filtrat berwarna coklat, diuapkan menggunakan freeze dryer, didapatkan serbuk ekstrak berwarna coklat. Yang kedua ada penapisan fitokimia. Serbuk kulit batang tumbuhan Terminalia mulieribem diuji kandungan metabolit sekundernya dengan menggunakan penapisan fitokimia yang meliputi alkaloid, flavonoid, saponin, quinon, tanin, sterol, dan terpenoid. Didapat sampel positif mengandung flavonoid. Dan yang terakhir ada pemisahan. Pemisahan dilakukan menggunakan metode kromatografi kolom dengan fasa diam sepadek LH20 dan fasa gerak dengan sistem gradien kepolaran menurun. Fasa gerak yang digunakan yaitu air metanol. Eluat ditampung sebanyak 25 ml ke dalam 12 botol pial sehingga didapatkan fraksi total sebanyak 120 botol pial. Identifikasi dan analisis neoflavonoid. Fraksi pekat yang diperoleh di hidrolisis menggunakan asam klorida 2M dan diekstraksi menggunakan etil asetat. Fraksi etil asetat tersebut ditelaah kandungan kimianya menggunakan KLT silika gel dan penampak bercak KLCl3 5%. Diperoleh isolat flavonoid berupa serbuk kuning dengan rendemen 0,2% serta memiliki titik lebur 306 sampai 307,5 derajat Celcius. Kemudian, dianalisis struktur menggunakan metode spektrofotometri UV visible, FTIR, dan HNMR, CNMR untuk menentukan kerangka struktur flavonoid. Kemudian, sampel diduga mengandung senyawa flavonoid yang berhasil diisolasi dari kulit batang Terminalia mulieribem adalah 3,57, 3 aksen, 4 aksen, pentahidroksiflavon atau disebut quercetin. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, ekstrak air kulit batang ketapang kencana mengandung senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid yaitu quercetin. Penelitian ini berhasil mengisolasi senyawa flavonoid menggunakan metode KLT, kemudian dianalisis menggunakan spektro UV visible, FTIR, dan NMR. Tanaman ini dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, dan antimikroba. Adapun saran dari penelitian ini, yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi hasil identifikasi quercetin dengan metode analisis yang lebih spesifik dan komprehensif, misalnya LCMS atau spektrofotometri massa. Kemudian uji bioaktivitas secara langsung terhadap isolat quercetin dari kulit batang ketapang kencana perlu dilakukan untuk membuktikan aktivitas farmakologinya seperti antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan antidiabetes. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.